Minasan, konnichiwa. Selamat datang di channel Kumapro Indonesia. Di channel ini, kita akan belajar bahasa Jepang bersama-sama. Tema kali ini adalah apa perbedaan dari nanyani te ageru, nanyani te kureru, dan nanyani te morau. Sebelum kita simak lebih lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk follow, like, comment, share channel ini ya. Yoroshiku onegaishimasu. Sebelum kita membahas perbedaan dari nanyani te ageru, nanyani te kureru, dan nanyani te morau yang ada di bab 24 buku Minnan no Nihongo 1, kita akan flashback sebentar ke bab 7. Di bab 7 ada kata morau dan juga ageru. Untuk ageru kita akan membahasnya nanti ya. Sekarang kita akan fokus ke morau atau menerima. Contohnya, watashi wa Karina-san ni chokoreto moraimashita. Saya menerima coklat dari Karina. Pemberinya adalah Karina, penerimanya adalah saya. Perlu teman-teman hati-hati, kata morau atau moraimas tidak bisa digunakan jika pemberinya adalah saya atau uchi. Dalam bahasa Jepang ada konsep uchi soto. Uchi adalah orang-orang yang berada satu grup dengan saya atau satu kelompok internal. Misalnya, adik saya, ibu saya, bawahan saya, rekan kerja saya, dan lain-lain. Sedangkan soto adalah luar, di luar, yang merujuk pada kelompok eksternal seperti orang asing atau kelompok lain yang tidak berhubungan dengan individu saya dan kelompok uchi. Misalnya ada kalimat, Hiro-san wa watashi ni okashi o moraimashita. Hiro menerima kue dari saya. Kalimat ini hang karena si pemberi adalah saya. Jika ingin tetap menggunakan kata moraimashita yang artinya Hiro menerima kue dari saya, teman-teman bisa merubah partikel ni-nya ke kara menjadi Hiro-san wa watashi kara okashi o moraimashita. Tapi orang Jepang jarang menggunakan kalimat seperti ini. Meskipun secara bumpo ini tidak salah, tetapi dalam kenyataannya tetap ada yang kurang cocok dan tidak alami. Maka ketika kita ingin mengatakan Hiro menerima kue dari saya, yang paling bagus adalah teman-teman menggunakan kalimat Hiro-san wa watashi kara okashi o uketorimashita. Oke, sekarang kita lanjut ke kata berikutnya yaitu ageru yang artinya memberi. Contoh kalimatnya, watashi wa Kimura-san ni hana wa agemasu. Saya memberi bunga kepada Kimura. Di kalimat ini, pemberinya adalah saya, penerimanya adalah Kimura. Namun, teman-teman harus hati-hati, kata agemas tidak bisa dipakai jika penerimanya adalah saya atau uchi. Seperti gimana contohnya? Hiro-san wa watashi ni hon wo agemasu. Hiro memberi buku kepada saya. Kalimat ini salah karena penerimanya adalah saya. Lalu, bagaimana cara mengungkapkan kalimat seperti ini? Nah, di bab 24 ada kata kuremas. Artinya juga sama, memberi. Kuremas ini digunakan jika kita hendak mengatakan bahwa penerimanya adalah saya atau uchi. Kalimatnya menjadi seperti ini. Hiro-san wa watashi ni hon wo kuremasu. Di sini saya memberikan tanda kurung pada kata watashi ni. Karena orang Jepang jarang mengungkapkan kata watashi. Biasanya mereka cukup mengatakan Hiro-san wa hon wo kuremasu. Tanpa perlu mengatakan watashi ni, si orang yang mendengar
tahu bahwa yang menerima adalah saya. Contoh lain, ketika yang menerima adalah Uci atau orang yang satu grup dengan saya. Seperti ini. Maria sang wa otosang ni kabango kuremasu. Maria memberi tas kepada ayah saya. Kita tadi sudah mempelajari perbedaan dari kata ageru, kureru, dan morau. Yang ketiganya ini digunakan jika yang diberikan dan yang diterima adalah benda. Nah, jika ketiga kata ini digabung dengan kata kerja bentuk T menjadi te ageru, te kureru, dan te morau, maka yang diberi dan yang diterima adalah kebaikan atau keuntungan. Nah, di bab 24 kita akan membahas lebih lanjut tentang penggunaan nainani te ageru, nainani te kureru, dan nainani te morau. Nainani te ageru digunakan pada saat saya atau orang lain memberi kebaikan kepada selain saya. Penerimanya tidak boleh saya atau Uci ya. Pola kalimatnya adalah pemberi wa atau ga selain watashi atau Uci ni nainani te agemasu. Contoh kalimatnya watashi wa anoko ni ami o kate agemasu. Saya membelikan permen untuk anak itu. Partikel ni artinya kepada atau untuk. Nainani te kureru digunakan pada saat orang lain memberi kebaikan kepada saya atau Uci. Pola kalimatnya, pemberi wa atau ga, watashi atau Uci ni nainani te kuremasu. Contoh kalimatnya, ayah sang wa imoto ni pango tsukute kuremasu. Ayah membuatkan roti untuk adik perempuanku. Partikel ni artinya kepada atau untuk. Berikutnya kita ke nainani te morau. Pola ini digunakan pada saat saya atau orang lain menerima kebaikan dari orang lain. Pola kalimatnya, penerima wa atau ga selain watashi atau Uci ni nainani te moraimasu. Contoh kalimatnya, watashi wa Tanaka-san ni chizu wo oshiete moraimasu. Saya diberitahu tentang peta oleh Tanaka-san. Jadi, kita fokus ke bagian yang saya beri kotak ini ya, minasang. Pastikan siapa yang menerima dan siapa yang memberi. Jadi, kata-kata kureru, ageru, dan morau jika digabung dengan kata kerja bentuk T, itu tidak bisa kita terjemahkan menjadi memberi dan menerima, tetapi menjadi membuatkan, membelikan, menuliskan, dan lain-lain seperti contoh tadi. Sedangkan khusus untuk nainani te morau, biasanya kita akan menerjemahkannya menjadi kata kerja pasif. Seperti tadi, watashi wa Tanaka-san ni chizu wo oshiete moraimasu. Saya diberitahu petanya oleh Tanaka-san. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video channel Kumapro Indonesia berikutnya. Sayonara.